maka kelas 2 atau salah satunya ini adalah miliknya dari guru honorer di sekolah B, yaitu guru induk di sini. Pada seleksi P3K Guru 2023, seluruh formasi berada pada Dinas Pendidikan. Kemudian dari formasi itu akan didistribusikan kepada teman-teman guru honorer yang lulus seleksi ya, dan juga mendapatkan peringkat terbaik. Selain itu, untuk yang pelamar umum di sini wajib untuk memenuhi ambang batas ya, sehingga nanti kita akan bisa masuk ke perankingan. Nah, selanjutnya untuk formasi dan juga pendistribusian formasi P3K Guru 2023 tentunya nanti akan sangat erat dengan yang namanya kebutuhan P3K Guru 2023 pada sekolah penempatan. Nah, setidaknya di sini nanti akan ada 3 posisi yang sangat rentan ya, sehingga nanti bisa berpotensi untuk tidak bisa lulus seleksi P3K Guru 2023. Di antaranya di sini akan tersebar untuk teman-teman guru honor sekolah negeri, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, termasuk juga guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, selanjutnya di sini kira-kira syarat dan ketentuan wajib dipenuhi untuk nanti kita bisa lulus meskipun nggak ada kebutuhan di sekolah kita. Kira-kira bagaimana? Selanjutnya kita akan juga memberikan contoh ya untuk penempatan P3K di sekolah non induk itu mekanisme seperti apa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini setidaknya ada 2 mekanisme seleksi, yaitu untuk teman-teman lulus passing grade ini menggunakan mekanisme penempatan ya untuk guru lulus passing grade tahun 2021. Kemudian untuk yang teman-teman selain pelamar prioritas atau selain guru yang lulus passing grade, maka di sini kita menggunakan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, kemudian disinilah nanti kita akan ditentukan dari perolehan nilai kita, apakah nanti kita bisa lulus dan juga tidaknya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan berlaku yang namanya urutan pemenang yang sudah ditentukan, dimulai dari pelamar prioritas, kemudian setelah itu nanti ke THK2 dan juga ke guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga untuk teman-teman yang pelamar umum. Nah, kemudian kalau misalkan nanti masih ada nilai yang sama per kategori maupun juga peringkat nilai, maka akan diurutkan dari perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, kemudian jika masih ada persamaan maka akan dilanjutkan ke manajerial dan sosial kultural yang lebih tinggi, kemudian didasarkan pada wawancara dan juga usia ketika masih ada persamaan teman-teman. Nah, selanjutnya pada seleksi P3K Guru 2023 ini kalau misalkan saya petakan, ini terdapat 3 posisi ya yang sangat rentan untuk tidak bisa lulus. Nah, selanjutnya nanti kira-kira untuk kita bisa memperbesar peluang kita untuk bisa lulus itu kira-kira seperti apa. Nah, di antara 3 posisi yang rentan untuk nggak bisa mendapatkan penempatan, dikarenakan syarat mutlak untuk nanti kita itu bisa lulus mendapatkan nilai tertinggi kan. Kalau misalkan sudah dapat nilai tertinggi, peringkat terbaik, kemudian kita berpotensi lulus. Namun kalau misalkan tidak terdapat kebutuhan, sama saja kan, nanti kita akan berpotensi untuk nggak bisa lulus. Nah, di antara dari 3 posisi rentan tersebut itu adalah yang pertama, yaitu teman-teman lulusan PPG. Nah, mengapa di sini untuk lulusan PPG ini dapat dikatakan sebagai posisi yang agak rentan? Dikarenakan kalau misalkan di sini kita nggak terdapat kebutuhan dalam satu instansi dalam mapel yang sama, maka kita belum bisa ya untuk nanti ditempatkan di tahun ini. Nah, untuk lulusan PPG itu kan nggak punya sekolah induk kan, sehingga tidak ada kebutuhan di sekolah induknya. Dan tentunya di sini lulusan PPG itu belum mengajar, teman. Kalau misalkan lulusan PPG ini sudah mengajar, masuk dapodik, maka posisinya itu bukan sebagai lulusan PPG, namun sebagai guru honor sekolah negeri ya, maupun juga guru honor sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian untuk posisi yang kedua yang dapat dikatakan agak rentan itu adalah dari teman-teman guru swasta. Mengapa teman-teman guru swasta ini dapat dikatakan sebagai posisi yang agak rentan? Dikarenakan di sekolah induknya itu kan sekolah induk swasta ya, itu bukan sekolah penempatan untuk P3K Guru 2023. Dikarenakan misi utama untuk pengadaan P3K Guru itu adalah yang pertama untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri dan juga untuk mengangkat guru honorer. Nah, untuk guru swasta ini kan bisa ikut kan seleksi P3K Guru, namun untuk penempatannya itu tidak dimungkinkan untuk di tempat guru swasta. Nah, selanjutnya di sini untuk posisi yang ketiga, yaitu yang agak rentan juga, itulah dari teman-teman guru sekolah negeri ya.
baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Ketika di sekolah kita ini sudah nggak ada kebutuhan, ini dapat juga dikatakan kita agak rentan ya. Dikarenakan kita nanti tinggal menunggu saja. Setelah kita di ranking dan juga mendapatkan peringkat terbaik, maka untuk syarat kita bisa lanjut ditempatkan itu adalah ketika di instansi kita dari ketiganya ini, dari lulusan PPG, guru swasta maupun juga guru honorer yang di sekolahnya nggak ada kebutuhan, ini bisa ditempatkan ketika di dalam satu instansinya itu masih terdapat kebutuhan untuk jenjang jabatan yang sama dan juga mapel yang sama kan. Nah, mengapa untuk guru honor sekolah A nggak ada kebutuhan? Nah, seperti misalkan seperti ini, yaitu misalkan inilah guru kelas SD ya, ijazahnya S1 BGSD, mendaftarnya guru kelas, kemudian untuk guru kelas seluruhnya kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini sudah penuh, diisi oleh PNS dan juga P3K semuanya, sehingga di sini nggak memungkinkan untuk guru honorer ini akan ditempatkan di sekolah induknya sendiri teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk urutan pemenang ini adalah seperti yang tadi sudah kita bahas di depan, yaitu dimulai dari teman-teman pelamar P1, kemudian dilanjutkan P2, P3. Ini adalah berdasarkan dari peringkat terbaik ya. Untuk P1 itu dari peringkat terbaik lulusan seleksi tahun 2021, kemudian untuk yang THK 2 itu peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Begitu juga dengan P3 atau guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian untuk pelamar umum ini syarat utama harus lulus nilai ambang batas atau harus lulus passing grade ya. Kemudian mendapatkan peringkat terbaik, kemudian masih terdapat kuota formasi dan juga kebutuhan tentunya. Nah, dari 3 kriteria guru yang agak rentan, nanti kira-kira penempatannya itu seperti apa? Kalau misalkan kita cek kembali ya untuk mekanisme yang pernah dipaparkan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu adalah di sini kalau misalkan di sekolah kita itu ada kebutuhan, kita ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, kita ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Dan kita harus ingat untuk sekolah penempatan sekolah lain tersebut atau sekolah non induk tersebut itu adalah sekolah yang tidak ada guru honorernya, dan juga sekolah tersebut itu harus dalam satu instansi kita. Misalkan saya di Kabupaten Ngawi, otomatis nanti penempatan saya dicarikan di sekolah-sekolah yang di Kabupaten Ngawi juga. Nggak mungkin saya guru honorer Kabupaten Ngawi akan ditempatkan di Madiun atau mungkin Magetan atau mungkin juga Bojonegoro, Sragen dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah kalau misalkan kita itu ditempatkan di sekolah induk kita? Ini udah nggak bisa karena udah kelebihan seperti ini. Ditempatkan di sekolah lain udah nggak bisa juga. Kemudian dampaknya apa? Tentu saja dampaknya seperti gambar yang di samping ini ya, yaitu kita meskipun peringkat 1 ini kita nggak akan bisa lulus karena di sekolah kita udah nggak ada kebutuhan, kelebihan guru kan. Ditempatkan di sekolah ini D ini juga nggak bisa dikarenakan di sini ada guru honorernya. Ditempatkan di sekolah C ini juga nggak bisa karena di sini sudah cukup guru ya, dan nggak memungkinkan untuk ditempati lagi. Nah, otomatis maka peringkat nomor 2 lah di sini yang akan lulus dan juga mendapatkan formasi. Kemudian untuk penempatan dari 3 posisi rentan ini di mana? Nah, kita cek untuk di sekolah D misalkan. Apakah nanti kira-kira bisa ditempatkan di sekolah D? Kita cek di sini ya, yaitu di sekolah D itu terdapat satu kebutuhan. Kebutuhan itu artinya apa? Kebutuhan itu adalah sekolah itu masih butuh guru itu gitu ya. Jadi masih kurang guru lah gitu dapat dikatakan. Nah, di sekolah D itu ada satu guru honorer. Apakah nanti bisa ditempatkan di sini? Tentu saja nggak bisa ya. Karena kalau misalkan di sini nanti ditempatkan di sini, maka akan berpotensi menggeser guru honorer yang ada di sekolah D karena formasinya ada satu, dan di sini ada satu guru honorer yang terdaftar di Dapodik pada mapel tersebut misalkan. Nah, kalau misalkan di sekolah D nggak bisa, kira-kira yang bisa itu yang seperti apa? Yang bisa ditempati untuk yang 3 posisi rentan ini adalah yang seperti ini. Yaitu misalkan di sekolah B, di sini ada satu guru honorer ya. Satu guru honorer, ini adalah ijazahnya guru kelas SD. Kemudian di sini masih ada 2 kelas yang masih kosong, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Maka kelas 2 atau salah satunya ini adalah miliknya dari guru honorer di sekolah B, yaitu guru induk di sini. Untuk yang satu ini adalah formasi bebas atau kebutuhan bebas ya, sehingga teman-teman yang di sini nanti bisa ditempatkan di sini. Kemudian lulusan PPG juga bisa ditempatkan di sini. Kemudian guru swasta pun juga bisa ditempatkan di sini. Jadi di sini nanti untuk satu formasi sisa ini adalah nanti yang akan bisa ditempati oleh teman-teman yang dalam kategori guru honorer rentan ini. Kemudian contoh kedua yaitu di sekolah C.
di sekolah C ini nggak ada guru honorernya sama sekali ya. Kemudian di sini ada 3 kebutuhan, maka untuk posisi-posisi yang seperti inilah nanti yang akan bisa ditempati teman-teman dari kategori guru honorer dengan posisi yang rentan ini, mulai dari lulusan PPG, guru swasta, maupun juga dari guru sekolah negeri yang nggak ada kebutuhan di sekolah induknya. Jadi penempatannya adalah yang seperti ini, jadi nggak ada penggeseran lagi di P3K Guru tahun 2023 ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.